Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, saya percaya kasih Kristus selalu melimpah bagi setiap kita yang percaya dan yang berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, beberapa menit ini saya Pastor Henry Indrawan selalu membagikan berkat firman Tuhan, karena saya percaya bahwa firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu penuh kuasa, dan firman Tuhan itu iya dan amin di setiap janjinya. Jadi sebelum saya membagikan firman Tuhan mengenai Tuhan penjaga di setiap badai kehidupan kita. Tahukah saudara, sekalipun kita tidak melihat ada perubahan, ada suatu pertolongan, tetapi Tuhan tetap punya karya. Tuhan belum selesai untuk menolong kita. Sebelum itu, terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami mengandalkan Engkau selalu. Biarlah firman-Mu ini yang kami baca terus menguatkan iman kami, meneguhkan kami, sehingga badai kehidupan apapun, Engkau tetap Tuhan, Engkau tetap menjaga kami. Terima kasih Roh Kudus, tuntun kami selalu untuk memahami, mengerti, dan melakukan. Dan Tuhan sendiri yang memberikan kami kekuatan untuk menjalaninya. Dengan rendah hati kami minta pengurapan Allah, pewahyuan, biar firman-Mu itu yang kami baca, ada kuasa Tuhan bekerja di setiap hidup kami. Apapun keadaan kami, Engkau sanggup menolong kami. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita lihat firman Tuhan. Saya bawakan tema firman Tuhan mengenai Tuhanlah penjagamu di tengah badai kehidupanmu. Saya tahu bahwa hidup selama masih ada di dunia ini pasti kita mengalami banyak goncangan, banyak badai. Sepertinya kita tidak ada pegangan. Apapun kita sudah usahakan, tetap aja saudara. Tapi ada firman Tuhan yang selalu menguatkan kita. Matius pasal 8 ayat yang ke-23 sampai 27. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Nah saudara, senang sekali Yesus selalu hidup di dalam melayani Bapa karena dia taat dan dia juga mau menjadi teladan. Dia yang berasal dari sorga, dia mau jadi teladan untuk manusia. Lalu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ya, tentunya sangat sukacita, senang berjalan dengan Tuhan, karena Tuhan Yesus itu setiap perkataannya jadi selalu ngalamin mujizat. Ya, apa yang diucapkan, apa yang dikatakan, selalu ada mujizat yang terjadi. Dan tentunya sukacita, senang, seperti kita kalau kita melayani Tuhan rasanya senang, bahagia. Tapi ayat 24 dikatakan, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Nah saudara, ketika dalam keadaan yang berbahagia, kita sangat tentu excited. Tapi tiba-tiba sekonyong-konyong di danau itu, perahu mereka atau kapal mereka ditimbus oleh gelombang angin yang besar saudara. Saya pernah waktu ke Aceh mengalami demikian. Waktu saya pelayanan dari Pulau Banyak namanya, dan ketika pulang kembali ke daerah Singkil yang seharusnya tempuhnya dengan kapal kecil hanya 4 jam, ini menjadi 8 jam. Karena apa? Tiba-tiba waktu pulang kembali ke Singkil, perahu kami benar-benar ditimbus, dan ketakutan yang besar, kepanikan. Justru saya juga bingung saudara, sampai kita goncang kapal kecil kita.
Kita sudah berdoa, kita sudah deklarasi, tapi nggak ada mujizat yang terjadi. Tetapi saya percaya, ketika saya melihat nakoda itu, dia tetap tenang. Saya ingat bahwa Tuhan Yesus selalu ada di tengah-tengah goncangan hidup kita, seperti yang dialami oleh murid-murid. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ya, betul. Mau kemana? Mau lari kemana? Tidak bisa, karena itu di tengah-tengah air, di tengah-tengah gelombang yang besar. Mau lari tidak bisa. Yang ada hanya tinggal tunggu tenggelam, saudara. Tetapi dia berkata, "Tuhan, tolong." Ya, kita manusia biasa, kita perlu pertolongan Tuhan. Tuhan juga rindu kok kalau kita datang kepada Dia, "Tuhan, tolong kami Tuhan." Pasti Dia buka jalan. Ya. Dan luar biasanya Tuhan Yesus tetap tidur. Mengapa Dia bisa tidur? Yang pertama, Dia tahu bahwa Bapa yang di sorga sanggup menolongnya, sanggup bertanggung jawab, memelihara. Jadi Tuhan Yesus tenang, saudara. Jadi kita belajar dari hal ini. Di tengah-tengah ujian masalah kehidupan kita, kita harus belajar tenang lebih dahulu. Andalkan Dia, tetap berdoa, tetap berseru kepada Tuhan sekalipun belum ada jalan. Karena Bapa di sorga melihat semuanya itu. Ayat selanjutnya dikatakan, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Penting sekali, saudara, kalau kita lagi kurang percaya, minta kepada Tuhan, "Tambahkan imanku Tuhan, tambahkan Roh Kudus, supaya kami mampu melewatinya." Jangan usir masalah itu, tetapi beri kekuatan, beri mujizat supaya kita melihat kemuliaan Tuhan nyata buat kehidupan saudara. Ayat 26, "Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali." Nah, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus bangun. Artinya apa? Tuhan Yesus segera. Tuhan Yesus peduli, saudara. Dan Dia berkata kepada angin itu, "Diam, tenanglah." Tahukah saudara, betapa luar biasanya perkataan kalau kita datang kepada Tuhan dengan doa, dengan ucapan syukur. Bukankah perkataan itu penuh dengan kuasa? Karena perkataan itu adalah firman Tuhan. Ayat 27, "Dan heranlah orang itu," katanya, "orang apakah Dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Haleluya. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang besar. Ada lagu dikatakan, "Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, sebab Allah yang besar sanggup menjaga engkau, sanggup memelihara engkau, karena kita berlindung di dalam naungannya." Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jangan lupa like, subscribe,